Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Masih mengandalkan revolusi mental ini, Pak? Iya, tidak hanya jargon diomongkan. Ya. Saya bukan tipikal itu, tapi kita lakukan dengan contoh-contoh seperti yang tadi saya sampaikan. Bentuk operasi pemberantasan pungli, yang namanya saber pungli. Saber pungli? Ya, saber itu sapu bersih, sapu bersih pungli. Jargon revolusi mental yang didengungkan oleh Jokowi sejak awal pemerintahannya hingga saat ini terkesan masih jauh arang dari api. Terang saja sejumlah aparatur negeri sipil yang diharapkan memberikan pelayanan terbaik mereka bagi masyarakat masih dinilai mengecewakan. Yang masih segar adalah penangkapan oknum PNS di Kementerian Perhubungan yang melakukan pungutan liar. Penangkapan ini tergolong mengejutkan, terlebih Presiden Jokowi meninjau langsung ke Kementerian Perhubungan. Instansi stop yang namanya pungli, hentikan yang namanya pungli, tangkap langsung pecat. Kalau kita lihat nih memang ada lucunya. Kenapa kok untuk sebenarnya pungli itu harus dengan perlu yang begitu besar? Presiden sebenarnya selayaknya presiden itu cukup yang big fish saja. Yang big fish misalnya kasus besar ada dan satu persatu lah ya. Yang banyak ada di Republik ini yang bisa diselesaikan. Baru-baru saja terjadi begitu Pak. Kemarin ada sempat terjun langsung begitu ya dengan kasus OPP, operasi penanggulangan pungli begitu. Sebegitu urgentnyakah seorang presiden harus turun melihat langsung tangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian begitu? Yang gede-gede. Ini kaitannya dengan revolusi mental. Iya, yang gede-gede. Menurut Anda kemarin yang besar ya? Yang triliun, yang miliar, biarlah diurusi oleh KPK. Oke. Tapi yang kecil-kecil yang meresahkan masyarakat, jangan dipikir 100.000 itu tidak meresahkan. Ya. Yang 200.000 juga meresahkan. Yang 25.000 juga meresahkan masyarakat karena input keluhan yang masuk ke saya itu puluhan ribu banyaknya. Artinya cukup kronis begitu ya, dan yang kecil-kecil. Yang 1 juta juga ada, yang mungut punglinya 1 juta ada, yang 500.000 ada, yang 10.000 juga ada. Itu meresahkan. Karena alasan oleh sebab itu kita bentuk operasi pemberantasan pungli, yang namanya saber pungli. Saber pungli? Ya, saber itu sapu bersih, sapu bersih pungli. Karena kita nanti akan lakukan secara sistematis, terencana, sehingga kita harapkan setelah itu hilang, sistemnya bisa masuk, memperbaiki, dan kita harapkan dengan sistem yang baik, kultur kerja juga menjadi lebih baik, pungli-pungli itu bisa kita kurangi sebanyak-banyaknya dan bisa kita hilangkan. Targetnya ke sana, jangan dipandang sekali lagi, jangan dipandang masalah rupiahnya. Yang kita pandang adalah nilai-nilai yang mau kita sampaikan, nilai-nilai yang ingin kita bangun, karakter yang ingin kita bangun, budaya kerja yang ingin kita bangun. Banyak orang menyampaikan, itu kan hanya nilai jutaan. Kalau apa-apa dinilai dengan uang ya kan, jawabannya kan itu. Artinya itu kenapa Anda cukup geram untuk terjun langsung di lapangan? Iya, supaya masyarakat melihat bahwa kita serius menangani ini. Polri serius menangani ini. Dan ini akan dikomandani nanti oleh Menko Polhukam. Revolusi mental tidak bisa dilepaskan dari pembangunan manusia.
Pendidikan di sekolah dianggap sebagai kunci keberhasilan menanamkan pendidikan karakter dan moralitas bangsa. Boleh saya ingatkan sedikit Pak terkait dengan yang dulu awal di masa pemerintahan kita selalu digaungkan dengan bahasa revolusi mental. Apakah itu juga cukup menjadi concern begitu Anda sebagai presiden di kabinet kerja ini masih mengandalkan revolusi mental ini Pak? Iya, ya tadi saya sampaikan kan, kerja 3 shift itu juga revolusi mental. Masuk dalam revolusi mental. Oke. Tidak hanya jargon diomongkan. Ya. Saya bukan tipikal itu, tapi kita lakukan dengan contoh-contoh seperti yang tadi saya sampaikan. Meskipun sekarang ini juga baru disiapkan, misalnya untuk anak-anak sekolah dalam rangka membangun karakter. Ya. Itu ada 500 sekolah yang nanti sebentar lagi akan dikerjakan full day school. Ya. Ini nanti isinya di dalamnya adalah mengenai pembentukan karakter, mengenai budi pekerti, mengenai etika, mengenai integritas, kejujuran, dan yang lain-lainnya. Sebetulnya konsep revolusi mental itu kan memang yang mengangkat adalah founding fathers, Bung Karno dengan dia mengatakan nation and character building. Kenapa begitu? Karena bangsa ini masih belum cerdas. Dan yang menyedihkan lagi banyak orang membahas karakter building dan kemampuan berpikir, kecerdasan itu satu hal yang berbeda. Padahal tidak sama sekali. Yang namanya karakter itu semua tergantung kemampuan kita berpikir. Berdasarkan indeks pendidikan yang dirilis oleh UNDP tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke-108 dari 187 negara. Dan ironisnya, kualitas pendidikan Indonesia di bawah negara tetangga, yakni Malaysia dan Thailand yang secara berurutan berada di peringkat 62 dan 89. Memang kalau kita lihat dari beberapa survei internasional, kualitas pendidikan Indonesia itu di salah satu yang terendah di seluruh dunia. PISA kita ranking 64 dari 65 negara, learning curve kita ranking 40 dari 40 negara, dan banyak yang lain. World Education Forum kita ranking 69 dari 76 negara, artinya sangat rendah. Dan sayangnya saya belum melihat ada satu program yang jelas yang mengarah ke satu perubahan ini mau dibuat apa. Tentu saja hal ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah Indonesia dalam membangun pendidikan guna membentuk fondasi yang kuat dalam sikap revolusi mental. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah ditarget mencapai penerimaan negara 165 triliun dari program pengampunan pajak. Mampukah? Sesaat lagi.